Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Para bapak ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan, dan yang senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tidak henti-hentinya kita bersyukur dan memuji Allah Rabbal Alamin, sebagaimana Dia tidak henti-hentinya mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita dimudahkan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di majelis yang mulia ini dan di tempatnya yang mulia ini untuk melanjutkan kajian rutin kita dalam pembahasan materi fikih. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan meridai kita semua dan majelis kita ini. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah, para bapak ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang saya muliakan. Materi kita hari ini masih dalam pembahasan sujud, yaitu sujud sahwi. Ini sudah kita mulai waktu itu, tapi kan belum semuanya. Sujud syukur alhamdulillah sudah, dan insya Allah berulang kali kita bersujud syukur Pak ya, atau belum ini? Udah ya, sering ya sujud syukur ya? Atau enggak nih? Iya, Masya Allah. Kemudian juga sujud tilawah sudah kita bahas juga, alhamdulillah, dan insya Allah kita hampir setiap hari kita sujud tilawah ini. Dan pembahasan kita sekarang adalah sujud sahwi. Kalau sujud syukur karena dapat kenikmatan, dapat kabar gembira atau selamat dari mara bahaya besar, maka sujud syukur. Kemudian sujud tilawah adalah sujud karena membaca ayat sajdah dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian sujud sahwi karena lupa ya, karena lupa. Sahun lupa ya, sujud karena lupa dalam sholat ya, dalam sholat. Kalau yang terjemah ini halaman berapa ya? Halaman 200 ya, 257. Ingin saya sampaikan sebelum kita baca, meskipun sebagian sudah kita baca ya Pak ya,
sudah kita baca. Di antaranya yang sudah kita baca ini, kapan kita disyariatkan sujud sahwi? Yang pertama ketika meninggalkan tasyahud awal, meninggalkan tasyahud awal. Kapan sujudnya? Kalau meninggalkan tasyahud awal, sebelum salam. Karena ini sifatnya kurang, karena kurang. Kalau kurang berarti ditambah dengan sujud sahwi, begitu. Kemudian yang kedua, idza shalla khamsan, yaitu salat 5 rakaat. Tapi di sini tidak ada ya. Oh, di sini nggak ada ya. Ya kalau di sini kan ada poin-poin tuh, poin-poin. Yang pertama, meninggalkan tasyahud awal. Ini cara sujudnya adalah sebelum salam. Kemudian yang kedua, idza shalla khamsan, jika salat 5 rakaat, berarti nambah atau kurang nggih? Tambah atau kurang? Tambah. Berarti kalau tambah sujudnya kapan? Setelah salam. Kenapa? Ya karena maksud nambah kok nambah lagi. Karena sujud sahwi itu fungsinya untuk nambah gitu loh. Untuk nambah kekurangan sebenarnya. Sujud itu berarti sebenarnya sujud sahwi itu adalah rakaat gitu. Kalau udah nambah rakaat kok ditambah lagi dengan sujud sahwi dalam sholat. Makanya kalau sifatnya nambah itu setelah salam. Setelah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kemudian sujud sahwi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Itu caranya. Gampang ya? Gampang. Jadi kalau rakaatnya nambah itu sujud sahwinya setelah salam. Gitu. Kemudian idza sallama fi rak'ataini aw thalathin, apabila salam pada rakaat kedua atau rakaat ketiga. Berarti ini sebenarnya nambah juga, ini sebenarnya nambah juga. Kenapa? Misalnya sholat zuhur 4 rakaat, kok di 2 rakaat kok sudah salam, berarti kurang berapa? Kurang 2. Yang seharusnya 3 rakaat gitu, 3 rakaat. Kok di 2 rakaat, di rakaat kedua kok salam kan gitu. Saking khusyuknya tasyahud awal gitu ya. Saking khusyuknya, saking konsentrasinya itu lupa kalau tasyahud awal. Dikira tasyahud akhirnya salam. Apa yang dilakukan kalau begitu? Apa yang dilakukan? Ya nambah aja, nambah rakaat, nambah 2 rakaat. Kalau 4 rakaat, di rakaat yang kedua salam, berarti kan kurang 2 tuh. Ya sudah, setelah salam berdiri lagi, berdiri untuk nambahin 2 rakaat yang kurang nih. Ya, setelah itu apa? Setelah itu salam. Setelah salam baru sujud sahwi. Karena ini hakikatnya nambah juga gitu loh. Seakan-akan kan salamnya 2 dan masalahnya 2. Rakaat kedua pertama tadi kan salam tuh. Salam. Kemudian nambah lagi 2, salam lagi kan? Dan salam itu seakan-akan rakaat kan gitu, seakan-akan rakaat. Maka masa ditambah lagi? Masa ditambah lagi sujud sahwi sebelum salam? Kan enggak kan? Masa nambah kok ditambah lagi, berarti double gitu.
Maka caranya adalah sujud sahwinya setelah salam. Bisa dipahami nih ya? Nah, dan ini mungkin nggak tahu nih pernah apa nggak tahu nih ya. Yang seharusnya 2 rakaat di sholat subuh 2 rakaat. Saking khusyuknya di rakaat pertama tasyahud akhir salam deh. Sampai itu baru sadar kalau baru 1 rakaat. Ya sudah, berdiri saja melanjutkan 1 rakaat tersebut, setelah salam baru sujud sahwi. Gitu. Salam lagi. Karena sujud sahwi setelah salam itu, caranya tadi setelah salam nih dari rakaat dari salat ya, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kemudian sujud, Allahu akbar. Ini duduk antara 2 sujud maksudnya ini. Kemudian sujud lagi, Allahu akbar. Kemudian 2 kali sujud. 2 kali sujud. Allahu akbar, sujud yang kedua. Kemudian Allahu akbar, duduk, lalu salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Begitu. Sujudnya baca subhanallah. Baca ini aja subhana rabbiyal a'la saja. Sebagaimana keumuman doa sujud, yaitu subhana rabbiyal a'la. Nah, gampang ya? Nah, ini kalau salam di rakaat yang kedua atau di rakaat yang ketiga, artinya ini kurang gitu loh. Kurang rakaatnya gitu loh. Harusnya 4 rakaat, kok di rakaat yang kedua udah salam. Harusnya 3 rakaat, di rakaat pertama kok sudah salam. Yang seharusnya 3 rakaat kok di rakaat pertama salam dan seterusnya. Maka ditambahi saja kekurangannya tersebut, setelah salam baru sujud sahwi. Paham sampai di sini? Baik. Dan ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Sebelum kita lanjutkan akhi, ada ringkasan sebenarnya, Saya ingin menyampaikan ringkasannya saja. Ringkasan, dan ini insya Allah lebih mudah dan lebih gampang. Dan antum bisa catat ini. Sujud sahwi itu tidak keluar dari 3 sebab. Sujud sahwi itu tidak luput, tidak lepas dari 3 sebab, 3 keadaan. Keadaan yang pertama karena nakes, karena kurang. Betul ya? Karena kurang. Karena kurang itulah diharuskan sujud sahwi. Ini yang pertama. Yang kedua karena ziyadah. Apa ziyadah itu? Tambah, lebih. Karena kelebihan itulah diharuskan sujud sahwi. Yang ketiga, dan ini yang akan kita bahas nanti sebenarnya, apa itu? Karena syak. Apa syak itu? Ragu-ragu. Nih 3 keadaan nih. 3 keadaan yang mengharuskan kita sujud sahwi. Pertama karena kurang, baik itu kurang rokaatnya atau kurang bacaannya. Kemudian yang kedua karena nambah, lebih, kelebihan. Baik itu kelebihan rokaatnya atau kelebihan gerakannya atau kelebihan bacaannya. Kemudian yang ketiga karena syak, ragu-ragu. Udah ini aja 3 ini aja.
Dan semua disebutkan dalam kitab ini. Kalau yang pertama tadi kan kekurangan karena meninggalkan tasyahud awal. Kemudian kelebihan karena sholat 5 rakaat. Kan begitu. Dan yang belum kita bahas karena ragu-ragu. Tayyib. Kita bahas dulu karena naqs. Karena kurang nih. Kapan sujudnya ini? Kesimpulannya akhi dan ukhti fillah azani Allah wa iyyakum, kurang ini ada 3 kemungkinan. Kekurangan ini ada 3 kemungkinan. Karena kurang dalam wajibnya sholat. Dan dulu sudah kita bahas tuh wajibnya sholat ada berapa itu. Kalau lupa dibaca lagi. Dan waktu itu emang nggak disuruh, nggak diwajibin ngapalin sih. Tapi itu antum lihat lagi tuh. Ini kurang apa? Kurang wajibnya sholat. Ada beberapa tuh ya kan. Kalau meninggalkan wajib sholat ini harus sujud sahwi. Baik, yang kedua karena meninggalkan rukun. Karena kurang rukunnya. Ada rukun-rukunnya kan? Ada. Coba dilihat lagi nanti. Ada berapa rukun-rukun sholat tuh. Ninggalin itu. Ngurangin itu. Dan yang ketiga meninggalkan sunnah-sunnah sholat. Inilah pentingnya mengetahui, oh ini rukun sholat, oh ini wajib sholat, oh ini sunnah sholat, oh ini wajibnya sholat. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan sujud sahwi. Kalau nggak tahu ini rukun, nggak tahu syarat, nggak tahu wajib, lo gimana dia kalau dia ninggalin itu? Paham sampai di sini ya? Jadi nakes kurang ini 3 kemungkinan tadi. Kurang wajib sholat atau meninggalkan gitu Pak ya. Meninggalkan wajib sholat. Kedua meninggalkan rukun sholat. Dan yang ketiga meninggalkan sunnah-sunnah sholat. Begitu. Udah catat nih 3 nih. Sekarang kita bahas dulu kalau ninggalin wajib gimana sih? Nah ini dia nih, penting nih. Kalau ninggalin wajib gimana? Tadi sudah kita sebutkan. Kalau ninggalin wajibnya sholat, di antara yang sudah kita bahas tadi, di antara wajibnya sholat itu adalah tasyahud awal. Tasyahud awal itu termasuk wajibnya sholat. Dan antum bisa lihat yang lainnya. Kalau ninggalin itu, ya tentu di sini apa ya akhi ya? Ini lupa loh ya. Ini lupa, ini berkaitan dengan lupa loh ya. Karena sujud sahwi ini urusan kita adalah sujud sahwi. Karena lupa. Berarti kalau ninggalin wajib karena sengaja, apa yang terjadi? Udahlah kelamaan lah, nggak usah tasyahud awal dah, buru-buru nih. Langsung berdiri ke rakaat yang ketiga. Apa yang terjadi tentang sholatnya? Batal sholatnya karena sengaja ninggalin wajibnya sholat. Batal sudah, batal. Tapi ini kan urusannya lupa gitu kan? Urusannya lupa. Nah, kalau meninggalkan wajib sholat karena lupa, maka sujudnya sebelum salam. Ya, sujudnya sebelum salam. Dan dulu sudah kita sampaikan, ini berkaitan dengan kalau sudah pada posisi sempurna, maka tidak boleh kembali lagi. Dulu sudah kita sampaikan, kalau kan seharusnya tasyahud awal nih kan ya, seharusnya tasyahud awal. Kemudian dia berdiri langsung nih, berdiri, dan ketika berdirinya itu belum sempurna,
belum sempurna, maka harus turun dan tasyahud awal. Kalau belum sempurna berdirinya. Tapi kalau sudah sempurna berdirinya, tidak boleh turun lagi, tidak boleh duduk. Kenapa, akhi? Karena dia sudah melakukan salah satu rukun dari rukun-rukun sholat, yaitu berdiri. Istilahnya begitu. Masa sudah berdiri kok turun lagi? Berarti seakan-akan dia akan menambah rukun yang lain. Paham di sini? Kan sholat itu kan pindah gerakan kan? Pindah gerakan satu ke gerakan yang lain. Artinya dari rukun satu ke rukun yang lain. Kan begitu? Berdiri, rukun. Kemudian ruku, rukun. I'tidal, rukun. Sujud, rukun. Duduk antara dua sujud, rukun. Kan begitu. Jadi dari rukun satu ke rukun yang lain. Nah, kalau dia ini sudah berdiri tegak, kemudian ingat belum tasyahud awal, tidak boleh lagi duduk, tidak boleh lagi turun. Kenapa? Karena dia sudah melaksanakan salah satu rukun lagi, sudah melaksanakan rukun. Kalau sudah rukun, ya sudah terusin rukun itu gitu loh. Jangan turun lagi. Kalau berarti turun lagi, dia menambah rukun yang sebenarnya tidak boleh dia tambah. Paham sampai di sini? Jadi kalau belum sempurna berdirinya, ya sudah kembali lagi ke tasyahud awal, dan tidak ada kewajiban dia untuk sujud sahwi. Tidak, teruskan saja, tidak ada sujud sahwi. Paham sampai di sini? Ini meninggalkan wajibnya sholat. Lupa, maka sujudnya adalah qablas salam. Apa artinya qabla? Sebelum salam. Paham sampai di sini? Yang kedua, karena meninggalkan rukun. Yang kedua adalah rukun, ya, rukun. Kalau dia meninggalkan salah satu dari rukun sholat sengaja, apa yang terjadi? Batal. Tapi kalau dia meninggalkan karena lupa, maka dia harus mendatangkan rukun yang dia tinggalkan tersebut. Dulu sudah kita bahas tentang rukun sholat, bagaimana cara mendatangkan rukun sholat dalam sholat tanpa membatalkan sholat. Paham tuh, masih inget tuh. Misal nih, meninggalkan rukun, misalnya sujud atau tidak membaca Al-Fatihah. Kan begitu? Di rakaat yang kedua nih, di rakaatnya pertama baca Al-Fatihah. Di rakaat yang kedua lupa tidak baca Al-Fatihah. Sedangkan Al-Fatihah itu rukun apa syarat atau apa? Rukun, bukan wajib. Rukun Al-Fatihah itu. Nah, dia lupa nih. Setelah berdiri langsung baca inna atau inna kalau orang lupa baca Al-Fatihah. Ini misal saja, mosok sampai sebegitunya gitu kan. Namanya lupa kan gak inget. Namanya lupa juga gak inget. Langsung dia baca surat. Setelah surat ruku. Setelah ruku apa? I'tidal. Nah, ketika i'tidal atau ketika ruku atau ketika sujud baru inget belum baca Al-Fatihah, apa yang kita lakukan?
Ketika sujud nih ya, ketika sujud kok baru ingat belum baca Al-Fatihah nih. Apa yang kita lakukan? Berdiri langsung, kemudian membaca Al-Fatihah. Tidak boleh batalin sholat. Pusing-pusing, batalin aja dah. Tidak boleh itu, tidak boleh. Dosa itu, bisa dosa itu. Karena dia membatalkan ibadah tanpa ada uzur, tanpa ada alasan. Dosa. Belum salam kok udah dibatalin. Kecuali ada uzur. Uzurnya apa misalnya? Buang angin dan yang lain itu kan uzur kan, maka boleh dibatalin. Tapi ini nggak ada uzur kok batalin. Gara-gara pusing-pusing. Batalinnya kemudian ngawali lagi. Itu nggak boleh seperti itu. Nah, berdiri saja ketika sujud, ingat kalau belum baca Al-Fatihah, sudah berdiri lagi, baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah, kemudian baca surat. Ada pendapat yang mengatakan langsung ke tempat semula waktu ingat. Kapan tadi? Sujud. Ada yang mengatakan demikian, ada yang mengatakan setelah baca Al-Fatihah, baca surat, rukuk seperti biasa. Rukuk, i'tidal, kemudian sujud. Nah, rakaat yang kedua yang tidak ada Al-Fatihahnya itu dianggap nol, dianggap tidak ada, tidak dihitung rakaat. Paham? Dan wallahu a'lam mungkin yang bisa dua-duanya insyaallah, atau seperti itu caranya, yaitu berdiri baca Al-Fatihah, kemudian kalau yang membaca surat dibaca surat, kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud dan meneruskan rakaatnya. Berarti yang baca Al-Fatihah yang lupa tadi itu dihitung kan 2 rakaat ya. Kalau yang pertama 0, berarti yang baru saja ini dihitung rakaat ke berapa? 2. Berarti seakan-akan nambah nggak sih? Nambah. Dan kaidahnya kalau nambah itu sujudnya kapan? Setelah atau sebelum? Atau setelah atau sebelum atau sesudah? Sesudah atau setelah? Sesudah salam. Kaidahnya itu kan kalau nambah itu sesudah salam. Jelas nambah kan? Nambah. Karena rakaat yang kedua yang pertama tadi ya memang ada gerakan rukun-rukun enggak? Iya rukun, tapi dianggap enggak ada kan begitu. Maka sujudnya adalah setelah salam. Misalnya juga nih ninggalin apa nih? Ninggalin ruko. Ruko itu apanya sholat? Rukun, jelas rukunnya sholat. Jadi ngapalin rukun sholat itu gampang. Al-Fatihah, kemudian berdiri, termasuk ya berdiri, kemudian ruko, kemudian i'tidal, kemudian sujud, duduk antara 2 sujud. Ini semuanya rukun ini. Karena rukun kan berkaitan dengan amal sholat itu. Dalam sholat itu namanya rukun. Ya, dalam sholat itu rukun. Kalau di luar sholat itu namanya syarat. Syarat-syarat sholat berarti di luar sholat. Kalau rukun sholat di dalam sholat. Gampang ngapalinnya ya. Nah orang ini lupa ruku. Habis inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar, langsung sujud. Saking khusyuknya mungkin ya, Masya Allah. Saking konsentrasinya gitu sampai lupa ruku. Hanya sujud, kemudian i'tidal, duduk antara 2 sujud, kemudian sujud. Di sujud yang pertama, sujud yang kedua baru ingat, ya Allah belum ruku. Nah, apa yang kita lakukan sama dengan yang pertama tadi itu. Kayak Fatihah tadi,
ya, berdirilah. Setelah itu ruku. Ketika berdiri nggak baca apa-apa kan? Nggak baca. Karena kan kurangnya apa tadi? Ruku kan? Dan termasuk i'tidal kan? Ruku dan i'tidal ditinggalkan dua-duanya itu. Berarti dua rukun dia tinggalkan karena dia langsung sujud. Maka dia berdiri, kemudian ruku. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Baik, berarti nambah enggak? Nambah, hakikatnya nambah. Maka kalau demikian sujudnya ba'das salam. Biar enak, ada qoblas salam, ada ba'das salam. Kalau qoblas salam itu sebelum salam, kalau ba'das salam setelah salam. Kesimpulannya bahwa kalau kurang rukunnya atau meninggalkan rukun dari rukun-rukun sholat karena lupa ini ya, maka sujudnya setelah salam. Kenapa? Karena nambah. Jelas? Baik. Yang ketiga, apa yang ketiga ini? Meninggalkan sunnah-sunnah sholat. Itu nggak ada di buku ini ringkasan. Saya ringkas sedemikian rupa dan saya pun meringkas dari para ulama rahimahumullah ta'ala untuk mempermudah aja ini. Meninggalkan sunnah sholat. Dan dulu sudah ada di kitab ini sunnah-sunnah sholat apa saja kan gitu. Ninggalin sunnah. Dan syaratnya sunnah ini tentu lupa ya, karena lupa ninggalin sunnah dan kita biasa melakukannya. Jadi sunnah yang biasa kita lakukan ini, yang setiap sholat kita kerjakan sunnah-sunnah ini, tapi kok lupa kita kerjakan. Maka apa? Dianjurkan sujud sahwi. Ninggalin sunnah itu, ninggalin sunnah sholat, itu sholatnya batal apa enggak sih? Sengaja enggak sengaja batal enggak sih? Lupa ninggalin sunnah, batal enggak? Enggak. Sengaja ninggalin sunnah batal enggak? Sengaja nih. Enggak usah lama-lama lah, ninggalin sunnah ini aja dah. Gimana? Batal enggak? Tidak, karena sunnah. Tapi kalau memang sunnah itu biasa kita lakukan, rutin kita lakukan, ya mungkin karena ada urusan ini, urusan itu, lupa, atau mungkin sengaja kita tinggalkan, maka tetap dianjurkan dan bukan wajib. Dan akan dibahas di kitab ini juga nih. Kalau ninggalin sunnah itu disunahkan juga sujud sahwi. Berarti kalau nggak sujud sahwi gimana? Nggak apa-apa. Ini sunnah saja. Misalnya biasa kita baca surat nih. Baca surat setelah Al-Fatihah apa hukumnya? Sunnah. Dan itu biasa kita baca nggak? Kita lupa nggak baca surat, dianjurkan sujud sahwi. Kalau nggak masalah. Atau bahkan kita sengaja ninggalin, maka tidak apa-apa juga. Dan sholatnya tetap sah. Maka tetap dianjurkan sujud sahwi. Dan sujud sahwinya kapan? Setelah atau sebelum qoblas salam atau ba'das salam? Ayo. Alasannya kenapa qoblah? Kurang. Kurang.
Tapi ini hukumnya sunnah. Yes. Selesai sudah masalah naqs, yaitu kurang. Kita lanjutkan dengan yang kedua apa tadi? Kelebihan, ziyadah namanya. Ziyadah. Nambah, tambah. Tambah ini ada dua kemungkinan. Tambahan dalam sholat ini, tambah, ada dua kemungkinan. Tambahan yang bukan bagian dari sholat. Pertama, tambahan. Jadi sekali lagi, tambah ini, lebih ini tidak keluar dari dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah tambahan yang bukan apa? Yang bukan bagian dari sholat. Yang bukan bagian dari sholat. Atau bukan dari jenis sholat. Yang kedua, tambahan yang apa ini enaknya? Tambahan yang berkaitan dengan sholat, yang berkaitan dengan jenis sholat. Nih, ada dua. Tapi yang pertama tadi apa? Tambahan yang bukan bagian dari sholat atau yang bukan dari jenis sholat. Contohnya apa? Contohnya apa ya? Gerak tambahan yang bukan bagian dari sholat. Contohnya apa? Gatel. Ini gerakan enggak? Gerakan ini gerakan sholat enggak sih? Enggak. Atau benerin peci. Nah, ini tambahan enggak ini? Tambahan, tapi bukan bagian dari sholat. Nah itu dia. Kita bahas nih. Ayo. Ini dulu ini. Kalau tambahan yang bukan bagian dari sholat, perlu sujud sahwi apa enggak? Sujud sahwi. Gitu enggak? Enggak. Kalau gerakan atau bagian tambahan yang bukan bagian dari sholat, tidak ada sujud sahwi. Ini kalau gerakan-gerakan yang ringan loh ya. Tapi kalau gerakan kayak anak-anak kan suka kayak apa itu ya, ngobrol, kadang-kadang ngobrol. Kemudian yes kayak anak-anak gitu kan, maka itu batal sholatnya. Kalau gerakannya itu berurut-urutan dan tidak ada hubungannya dengan sholat dan itu banyak gerakan, maka itu bisa membatalkan sholat. Tapi kalau gerakannya itu memang sesuai kebutuhan dan itu ringan, biasanya gatel di rakaat pertama, gatel rakaat kedua, setelah baca Al-Fatihah gatel lagi, enggak masalah itu karena kebutuhan dan itu lebih baik ditinggalkanlah begitu ya. Tapi kalau terus sering gerakan-gerakan, maka itu jelas batal. Intinya kalau tambahan yang bukan urusan sholat, bukan dari jenis sholat, tidak ada sujud sahwi. Tapi kalau gerakannya terlalu sering dan berurut-urut, maka itu nggak ada sujud sahwi sih, tapi apa? Batal. Ngapain sujud sahwi? Enggak, emang batal kok. Tapi yang kedua dan ini yang penting nih, tambahan atau berlebih yang ada hubungannya dengan sholat, yang jenis sholat. Taib, ini ada dua tambahan yang bagian dari sholat itu ada dua. Satu pertama apa? Kira-kira
qauliyah. Yang kedua apa? Fi'liyah. Tambahan dari jenis salat yang pertama adalah qauliyah. Apa qauliyah? Ucapan, bicara. Dan yang kedua fi'liyah. Apa fi'liyah? Perbuatan. Jadi kita bahas yang pertama. Apa yang pertama tadi? Qauliyah. Qauliyah ini ada dua kemungkinan. Lupa dan sengaja. Ngomong-ngomong dalam sholat yang ada hubungannya dengan sholat. Yang ada hubungannya dengan sholat. Paham gak sih ini? Ini wajah-wajah galau ini kan ini. Jadi qauliyah ini kan tambahan yang bersifat qauliyah, ucapan. Itu ada dua kemungkinan, sengaja. Yang kedua tidak sengaja. Karena lupa pertama, kemudian yang kedua sengaja. Bagaimana kalau lupa? Qauliyah. Qauliyah ini misalnya nih baca Al-Fatihah 2 kali dalam 1 rakaat 2 kali. Yang seharusnya berapa? 1 kan? Tapi dia baca 2 kali karena lupa. Maka dianjurkan sujud sahwi. Dan tidak hanya dianjurkan, memang wajib sujud sahwi. Kenapa? Karena nambah rukun kan? Nambah rukun 2 kali. Maka sujudnya qabla atau ba'da? Sahih, ba'da salam. Kenapa ba'da? Berlebih. Iya kayak mumet nih. Taib. Sudah paham di sini? Kemudian amd, sengaja. Sengaja. Kalau sengaja ini bagian dalam sholat loh ya. Berarti bacaan-bacaan dalam sholat. Al-Fatihah bacaan. Ya, berarti nambah rukun, berarti setelah salam. Tapi ini tambahan ucapan, bacaan sengaja. Kalau sengaja gimana? Tidak ada sujud baginya. Misalnya nambah bacaan tasbih. Sunnahnya berapa sih? 3. Saya pengen sujud lama banget. Saya baca 100 kali. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana. Sampai 100 kali sujud sahwi enggak? Tidak ada sujud sahwi. Atau misalnya bacaan bukan Al-Fatihah. Al-Fatihah kan rukun tuh. Kalau nambah berarti sujud setelah salam tadi itu. Karena nambah, maksud ditambah lagi kan? Lupa. Tapi kalau sengaja, ya sengaja. Misalnya baca tasbih subhana rabbil a'la lebih. Ketika ruku apa ruku? Subhana rabbiyal azim lebih, misalnya 100 kali. Tidak perlu sujud sahwi.
Tidak perlu sujud sahwi. Atau misalnya nambah setelah Al-Fatihah. Pertama qul huwa ahad. Enggak langsung ruku. Nambah apa? Qul a'udzu birabbil falaq. Enggak langsung ruku. Qul a'udzu birabbin nas. Enggak langsung ruku. Mungkin saya gitu. Mungkin. Misalnya aja kita jamaah nih, laki-laki jamaah. Imamnya kok panjang gitu. Rakaat pertama panjang. Padahal diprediksi kita ini kayaknya cepet nih. Akhirnya kita baca apa? Makmum. Ina atau ina kan gitu. Selesai ina atau kok masih aja nih, nggak ruku-ruku nih orang. Ya udah, daripada bengong, nah gitu kan. Daripada diem aja, tambahin surat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana. Setelah selesai, kok nggak ruku-ruku nih? Tambah lagi, nggak masalah. Karena dalam suatu nggak ada diem. Jadi sholat itu nggak ada diem, nggak ada diem. Dan sering itu kaum muslimin nggak paham masalah ini. Misalnya jamaah, seringnya itu jamaah, makmum, imamnya lamanya berdiri, dia baca inna atau inna saja misalnya kan, berarti dia diem kan, nunggu imam rukuk kan, diem aja. Itu nggak boleh, itu nggak boleh. Tambah lagi surat, tambah lagi surat. Kemudian misalnya imamnya rukuknya lama, padahal diperkirakan itu cuma 3 subhana rabbiyal azim 3 kali. Nggak taunya kok nggak bangun-bangun nih. Ya udah tambah lagi subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, sampai imamnya berdiri dan begitu seterusnya. Maka dalam sholat itu nggak ada diem, nggak ada diem. Ingat nih, nggak ada diem, terus baca, tambah. Nah begitu akhi, ya. Maka kalau sifatnya nambah sengaja ucapan, maka itu tidak ada sujud sahwi. Tayyib. Ini yang pertama qauliyah. Sekarang fi'liyah. Perbuatan, dan perbuatan ini ada hubungannya dengan sholat. Bener nih ya? Ya kan? Nah, qauliyah yang ada hubungannya dengan sholat. Dan itu sama dengan yang pertama, yaitu ada 2 kemungkinan. Nambah, sahu, lupa. Dan yang kedua, sengaja. Kalau nambah, jadi fi'liyah itu kan gerakan ya, gerakan ya fi'liyah ya, perbuatan kan berarti gerakan. Nambah gerakan yang ada hubungannya dengan sholat karena lupa, maka apa yang harus dia lakukan? Sujud sahwi. Lupa lo ya, sujud sahwi. Maka sujud sahwinya kapan? Sahih. Ba'das salam, setelah salam. Ini lupa nih ya, lupa gerakan yang ada hubungannya dengan sholat. Misalnya tadi sudah kita contohkan, rukuk 2 kali karena lupa, sujud 4 kali dalam 1 rakaat, saking bingungnya mungkin ya, sampai 4 kali. Ini jelas bukan sengaja, lupa ya, lupa nambah kan gitu, lupa nambah gerakan sholat. Maka dia harus sujud sahwi, dan itu ba'das salam. Sekarang sengaja nambah gerakan sholat sengaja. Misalnya rukuk 2 kali, Allahu Akbar subhana rabbil azim, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar.
Sengaja pingin apa lah nggak tahu nih. Sengaja 2 kali rukuk, kayaknya kurang apa Pak? Kurang nambah pahala mungkin ya. 2 kali dia sengaja rukuk 2 kali. Maka apa yang harus dia lakukan? Sujud sahwi. Kapan sujud sahwinya? Kapan sujud sahwinya? Ba'da salam. Qabla salam. Enggak ada sujud baginya, enggak ada sujud. Enggak ada sujud sahwi. Bahkan apa? Batal. Karena sengaja nambah gerakan sholat. Nah inilah akhirnya yang kita khawatirkan tadi berkaitan dengan tasyahud awal yang orang itu sudah berdiri tegak, kemudian turun lagi. Ini dikhawatirkan nambah yang memang disengaja. Kan udah berdiri kan sengaja, berarti kan udah tahu dia berdiri. Kenapa dia harus turun untuk tasyahud awal? Nah ini yang dikhawatirkan bisa batalin sholat, karena dia menambah rukun dari rukun-rukun sholat. Sengaja dikhawatirkan meskipun kita nggak bisa mengklaim dia itu batal atau tidak, tapi yang tahu adalah dirinya sendiri dan Allah Subhanahu Wa Taala. Khalas, fahimtum? Paham nih? Kalau nggak nulis berarti jenius ya. Oh, insya Allah. Baik, ini berkaitan dengan nambah. Kurang sudah, tambah sudah. Sekarang tinggal satu apa nih? Ragu-ragu, syak namanya. Dan inilah mungkin yang sering kita alami. Dan dalam kitab ini juga dibahas tentang ragu-ragu ini. Ragu-ragu. Ragu-ragu ini ada 2 kemungkinan juga. Dibahas dalam kitab ini, saya baca terjemahannya nih. Kalau di sini inilah ragu-ragu, tapi dia bisa mengalahkan ragu-ragu tersebut. Gimana ini? Dia ragu-ragu ini. Berapa nih? Ini 2 atau 3 ya? Ragu-ragu enggak nih? 2 atau 3. Dia pikir dulu. Dia cocok-cocokkan. Tadi saya kayaknya sudah tadi perasaan seingat saya udah baca Al-Fatihah sekali deh, iya. Kayaknya sekali deh. Nah, berarti ini berapa rakaat berapa ini? 2. Berarti bisa nemu nggak di sini? Meskipun nggak yakin ya, tapi itu namanya ghalabatul dzon. Ghalabatul dzon itu prasangka kuat, dan itu bisa diamalkan. Jadi kan tingkatan kan ada ilmu yaitu yakin. Dan yang kedua ghalabatul dzon, prasangka kuat. Ini bisa ini dan bisa dalam kita menjalankan syariat Islam itu dengan ghalabatul dzon juga bisa. Paham di sini? Tadi kan udah kayaknya 2 nih, saya yakin 2 ini. Tapi keyakinan kita tadi itu yakin 100% enggak? Enggak. Paling berapa persen? 90%. Nah, 90% yakin itu namanya ghalabatul dzon. Prasangka yang apa? Kuat. Prasangka kuat. Oh ya ini 99 nih. Berarti ini di rakaat yang kedua.
Paham nih? Atau tadi anak saya nangis tadi, seingat saya di rakaat yang kedua deh ini. Berarti sekarang ini rakaat ketiga. Nah gitu. Kayaknya tadi itu pas ada ini saya di rakaat yang kesekian deh. Berarti sekarang ini. Oh iya, sekarang itu. Berarti itu kan awalnya ragu-ragu enggak? Ragu-ragu tapi ketemu gitu loh. Ragu-ragu tapi ketemu. Meskipun tidak yakin 100%, tapi minimal ghalabatul dzon, keyakinan atau prasangka kuat dan selesai alhamdulillah. Ini keraguan yang pertama. Atau di sini halaman 258 di sini. Saya baca saja nih. Paragraf 1, 2, 3. Begitu juga apabila seseorang ragu-ragu sambil berusaha memilih yang lebih dekat kepada yang benar. Nah, ini apa namanya? Ghalabatul dzon. Ya, saya ulangi lagi. Kalau begitu juga apabila seseorang ragu-ragu sambil berusaha memilih yang lebih dekat kepada yang benar, maka ia harus menyempurnakan sholatnya. Meskipun gak yakin 100%, tapi ghalabatul dzon, prasangka kuat. Dengan tadi mencocok-cocokkan. Wah, sepertinya tadi saya kan begini, saya begini, oh iya ini. Tapi kan tetap ragu-ragu kan? Tapi gak sempurna keyakinannya. Maka dia harus sujud sahwi juga. Kapan sujud sahwinya? Disebutkan di sini. Maka sujud sahwinya adalah setelah salam. Setelah salam. Sebagai pelecehan dan penghinaan terhadap syaitan. Tadi syaitan kan ngelupain tuh. Saya bener kok. Berarti kalah dia ya? Kalah. Tadi saya kan setan membuat keraguan enggak? Itu setan enggak sih? Setan membuat keraguan. Ternyata kita lawan itu keraguan dan menang kita. Meskipun sampai hanya derajat ghalabatul dzon, tapi kita menang. Begitu ya. Nah, sujud setelah salam itu sebagai pelecehan dan penghinaan terhadap syaitan. Lo kalah syaitan ente. Kalah ente. Itu ya. Demikian manakala ia terlanjur mengucapkan salam padahal sebelum sempurna masih kurang sholatnya, lalu ia menyempurnakannya. Sedangkan ucapan salam pada akhir sholat penyempurna ini sebagai tambahan. Dan sujud sahwinya dilakukan sesudah salam karena sebagai penghinaan terhadap syaitan. Itu intinya seperti itu. Dan itu yang saya ingin sampaikan itu juga sama. Yaitu keraguan yang dia bisa berusaha memilih yang lebih dekat kepada yang benar. Maka kasusnya seperti ini, sujud sahwi ba'das salam sebagai penghinaan kepada syaitan, pelecehan kepada syaitan. Masya Allah ya. Nah, syaitan seperti itu ya selalu ya. Was-was dan keraguan-raguan. Kemudian ragu-ragu yang kedua. Ragu-ragu yang kedua ini tidak bisa apa namanya? Tidak bisa memilih. Tidak bisa memilih mana yang lebih kuat. Dan ini mungkin yang sering. Kalau yang pertama juga sering sih. Ya sering apa enggak nih? Kalau yang pertama oke. Jelas di sini. Yang kedua ini ragu-ragu, tetapi tidak bisa memilih mana yang lebih kuat. Bahkan tidak bisa sampai kepada ghalabatul dzon. Berarti 50-50. Paham ya 50-50 ya? Kalau yang pertama tadi itu kan 90-10. Berarti kan lebih kuat tuh ghalabatul dzon. 99-90%. Kalau ini 50-50. Dicocok-cocokkan.
nggak ketemu. Disambung sono nyambung sini, nggak nyambung juga. Oh, berarti 50-50. 2 apa 3 ya? 2 apa 3, 2 apa 3, 2 apa 3. Nggak bisa nentuin, nggak bisa netapin. Meskipun ghalabatud dzan, maka kembali kepada yang yakin. Dikembalikan kepada keyakinan. Dan keyakinan itu pasti yang sedikit. Dikembalikan kepada yang yakin. Dua atau 3? Sing yakin 2 atau 3? Kalau jamnya 3 gimana? Ya nggak mungkin. Yang pasti yang yakin 2, yang ragu berapa? 3. Ini kan ragu sama nih 2 atau 3 nih, nggak bisa menentukan ini. Berarti 250, 350. Maka kembalikan kepada kaidah asal. Itu kembali kepada yang yakin. Ambil yang yakin, buang yang apa? Yang ragu. Ambil yang yakin, buang yang ragu. Ambil yang yakin, buang yang ragu. Yang yakin adalah yang sedikit dan yang ragu adalah yang banyak. Berarti yakinlah salat itu yakinlah bahwa rakaat itu rakaat yang kedua. Ini kaidah, tinggalkan ambil yang yakin, ambil yakin, buang ragu, ambil yakin, buang ragu. Dan yang yakin adalah yang sedikit dan yang banyak adalah ragu. Berarti 2. 3 atau 4 ya? Ya 3 sudah 3. Bismillah 3. Jangan yang 4 ya. Yang 4 ya ragu-ragu. Masa ambil yang ragu, nggak mungkin. 4 atau 5 ya? Ya ngapain 5? Ya jelas 4 lah kalau begitu. Baik. Dan ini kaidah ini akhi, kaidah ini berlaku untuk semua perkara dalam syariat ini. Misalnya tawaf ini 2 atau 3 putaran ya. Kan saking sibuknya, saking lupa nih. Ini tawaf ke 2 atau ke 3? Kalau bisa yang pertama tadi, meskipun ghalabatud dzan nggak masalah, teruskan saja. Tapi kalau ragu-ragu yang kedua ini, nggak bisa memilih dari 2 ini, sama-sama 50-50, kembali kemana? Ambil yang yakin, buang yang. Ada susahwi nggak? Kalau tawaf ada susahwi. Ya ndak usah ngapa susahwi. Ya sudah 2 teruskan 2 sudah. Nah begitu akhi ya, masya Allah. Ini kaidah agung banget dalam masalah keraguan. Ambil yakin, buang ragu. Tadi udah bayar apa belum ya? Hah? Gimana ini? Udah bayar belum ya? Ambil yang yakin itu apa? Belum bayar sudah ente, yang macam-macam ente. Bayar utang pun demikian. Karena yang piutangnya lupa juga, yang utang juga lupa, udah bayar belum ya? Nggak ada bukti, nggak ada apa-apa. Ya sudah kembali kepada asal, belum bayar. Kalau memang udah bayar gimana? Ya namanya lupa kan? Namanya lupa. Ya mudah-mudahan kalau emang udah betul hakikatnya udah bayar ya berarti sedekah insyaallah. Sekarang tanggungannya belum, berarti bayar. Ini kaidah yang luar biasa. Makanya kaidah mengatakan al yaqinu la yazulu bisyak.
Al yaqinu la yazulu bisyak. Yakin itu nggak bisa hilang dengan keraguan. Makanya itu tetap diambil yang yakin. Baik. Kalau kondisi seperti ini kapan sujudnya? Kita baca nih. Kita baca di sini. Yang berikutnya tadi. Adapun apabila ia syak, ragu-ragu dan tidak jelas baginya mana yang lebih kuat, berarti tadi apa ya? Mutasawian itu 50-50 gitu, ya. Maka di sini mungkin ia sholat 4 ataupun mungkin 5 rakaat. Ini 4 atau 5 ya gitu, atau 2 atau 3 ya, 1 atau 2 ya kan gitu. Nah, jika ia telah sholat 5 rakaat, benar nggak sih ini bacaannya? Maka di sini mungkin ia sholat 4 ataupun mungkin 5 rakaat. Nah, jika ia telah sholat 5 rakaat, maka sujud sahwinya itu sebagai penggenap bagi jumlah rakaat sholatnya. Sehingga berarti seakan-akan ia sholat 6 rakaat dan bukan 5 rakaat, dan sujud sahwi di sini sebelum salam. 2 bukan 3. Sudah. Kalau seandainya itu 3, berarti sujud sahwinya sebagai apa? Penggenap, penyempurna sujud sahwinya tadi. Kan ragu-ragu nih. Tadi kan dicontohkan berapa? 4 atau 5 kan gitu. 4 atau 5 ya. Berarti kembali kepada yakin 4. Ya sudah 4. Selesai. Ya, 4 rakaat. Nah, kalau seandainya benar-benar 5, sujud sahwinya itu sebagai penggenap. Atau misalnya tadi lah 2 atau 3 nih. Kita ambil yang 2 kan ya. Berarti masih nambah enggak? Nambah kan? Nah, maksudnya sujud sahwinya tadi, sujud sahwinya sebagai penggenap. Ya, penggenap. Begitu. Maka sujud sahwinya di mana di sini? Tadi disebutkan sebelum salam. Paham ya? Jadi kalau ragu-ragu dan ketemu itu setelah salam. Ragu-ragu enggak ketemu sebelum salam. Dan enggak ketemu tadi itu ngambil yang yakin tadi loh. Yang sedikit, kemudian sujud sahwi sebelum salam. Ragu-ragu tetap sujud sahwi. Iya, ragu-ragu tetap sujud sahwi. Karena sujud sahwi yang pertama tadi kan ghalabatul dzon tadi loh. Ketemu kan? Tapi kan nggak yakin banget kan? Masih ada keraguan nggak? Seandainya tanpa sujud sahwi ente ragu-ragu tetap nggak? Masih ada ini nggak akhi? Masih ada ganjelan nggak di hati? Pasti ada ganjelan. Meskipun kita yakin, maksudnya nggak sampai yakin, tapi pasti ada ganjelan. Nah, dengan sujud sahwi itu tomaknina hati kita. Nah, tomaknina dan tenang hati kita dan selesai sholat alhamdulillah tanpa ada beban. Tapi kalau nggak ada sujud sahwi, nggak sujud, besok keingetan, besok lagi keingetan dan akan terus ingat. Tapi kalau diputus dengan sujud sahwi selesai alhamdulillah. Meskipun itu ketemu 90% tadi kan, tapi yang bikin ragu-ragu tadi kan 10-nya itu loh. Nah 10 ini akan terus kita ingat nih, ingat. Nah cara menghilangkannya tadi dengan sujud sahwi sebagai penghinaan kepada syaitan. Inilah ringkas ya, secara ringkas dari masalah ini yaitu sujud sahwi. Cukup ya?
Nah, sebenarnya kita itu tidak diam karena kita menyimak. Menyimak apa yang dibaca oleh imam. Berarti ketika imam baca, seakan-akan kita ikut baca. Makanya ketika imamnya itu tidak atau sir, apa sir itu? Sir itu ya suaranya nggak kedengeran. Apakah kita diam atau baca? Baca. Nah kalau Al-Fatihah, imam baca Al-Fatihah dengan keras, kemudian kita diam, seakan-akan kita itu juga baca Al-Fatihah. Karena bacaan imam, bacaan makmum ketika suaranya keras. Maka dari sini berbeda para ulama, berbeda pendapat para ulama tentang kalau sholat jahriyah, sholat yang bacaannya keras itu seperti 2 rakaat pertama sholat maghrib, 2 rakaat pertama sholat isya, kemudian sholat subuh. Apakah makmum itu juga harus baca Al-Fatihah atau tidak, kan gitu dibahas oleh para ulama, dan itu berselisih pendapat para ulama. Ada yang mengatakan tetap baca Al-Fatihah, ada yang mengatakan tidak, diam saja karena bacaan imam adalah bacaan makmum. Ya wallahu a'lam bishawab. Maka itu sama saja dengan tidak diam, seakan-akan kita membaca karena bacaan imam pada bacaan makmum, kecuali kalau dia nggak baca, imamnya nggak baca, artinya baca tapi sir, maka kita harus baca, tidak boleh diam. Apalagi sholat sendiri, bengong aja, bengong. Mikir apa nih ya, Masya Allah. Ya sudah, maka boleh kita menambah ya hal-hal yang telah kita sampaikan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Tumanina termasuk rukun sholat. Tomak nina termasuk rukun dari rukun-rukun sholat. Tomak nina, dan tomak nina itu dulu sudah kita bahas adalah sempurna dalam gerakan-gerakan sholat, yaitu misalnya rukuk nih dengan tomak nina, rukuk tomak nina, dan berarti tomak nina itu rukun dari rukun-rukun sholat. Artinya tomak nina itu minimal semua anggota semua anggota rukun, semua anggota rukuk ya, semua anggota rukuk sudah pada posisinya masing-masing dan membaca subhana rabbiyal azim sekali. Itu sudah dikatakan tomak nina. Kalau belum sempurna masih apa itu, maka itu tidak sah salatnya. Ya wallahu a'lam. Nah, misalkan kita meninggalkan sujud awal karena lupa, kan kita diwajibkan untuk sujud sahwi sebelum salam. Misalkan kita lupa juga sujud sahwi itu gimana? Langsung salam gitu. wallahu a'lam bishawab. Selama dia masih di masjid itu misalnya, atau belum bangkit dari tempat sholat tersebut dan belum sampai kemana-mana ya, maka kerjakan itu sujud sahwi. Tapi kalau sudah ke sono kemari, udah jauh di sono baru ingat, ya Allah belum tasyahud awal, maka antum harus sholat dari awal. Nah, karena sudah kejauhan, tidak ada lagi aura, tidak ada lagi suasana sholat, sudah nggak ada lagi kan, maka itu sholat, mengulangi sholat dari awal. Ya, wallahu a'lam. Meskipun ada yang mengatakan sebelum batal. Meskipun udah jauh tapi belum batal. Ingatnya itu udah jauh tapi belum batal, maka tetap sujud sahwi dan itu tidak apa-apa. Wallahu alam. Yang insya Allah adalah tadi itu, kalau sudah keluar dari tempat sholat tersebut dan sudah kesana kemari kemudian ingat, ya sudah, ulangi sholatnya dari awal. Nah, kita meninggalkan rukun
sekali langsung tasyahud akhir salam. Itu berarti gimana, kita sujud lagi setelah salam? Sama dengan tadi itu sujud sahwi. Ya, setelah salam. Meskipun lupa ya sudah sujudnya adalah setelah, dan sujudnya adalah ketika ingat tadi itu. Ya Allah belum ini misalnya, ya sujud sahwi saja insyaallah tidak masalah. Sama sujud lagi kan kita baru sujud sekali nih. Langsung tasyahud akhir salam. Itu sujud wajib yang rukun tadi, bangun sujud sahwi 2 kali itu. Iya, sujud 2 kali sebagaimana telah kita praktekkan tadi itu. Yaitu Allahu Akbar, duduk antara 2 sujud, kemudian sujud lagi Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar, duduk, lalu salam. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dan selesai walhamdulillah. Nah, ada lagi? Baik. Ya Allah, nambah ya. Kalau salat bareng anak karena berantem misalnya, jadi saya suka lagi salat astagfirullahaladzim. Soalnya emosi sama konsentrasi kan ini. Salat bareng kemudian anak kecil 2 suka berantem kalau nggak bercanda. Apakah harus batalin salat lagi apa sujud sahwi? Karena ucapan itu wallahu a'lam nih, karena tidak ada hubungannya dengan sholat, maka lebih baik ditinggalkan. Yang berlalu sudahlah berlalu, dan berikutnya jangan dilakukan itu lagi, karena tidak ada hubungannya sholat, dan insya Allah tidak membatalkan sholat. Sebagaimana misalnya kita bersin, boleh nggak kita baca alhamdulillah? Boleh nggak? Lagi sholat bersin, alhamdulillah, boleh nggak? Alhamdulillah ini ada hubungannya dengan sholat nggak? Nggak ada kan? Nggak ada hubungannya dengan sholat. Tapi boleh nggak? Nah boleh, tidak masalah. Alhamdulillah boleh. Nah boleh. Alhamdulillah. Terus ada temannya, yarhamukallah. Artinya yarhamukallah ini kalau yang lagi sholat jawab yarhamukallah, batal sholatnya. Karena dia sedang berkomunikasi dengan manusia. Kalau misalnya ada yang nggak sholat, dengar kita baca alhamdulillah, dia yarhamukallah. Kita yang sholat jawab nggak? Jangan. Kalau kita jawab yahdikumullah wa yuslihu balakum, batal sholatnya, karena sedang berkomunikasi dengan manusia. Sedangkan astagfirullah tidak ada hubungannya dengan tidak berkomunikasi dengan manusia, maka lebih baik ditinggalkan itu. Nah, Kalau sujud sahwi sesudah atau sebelum baca tahiyat lagi? oh tidak membaca. Meskipun ada yang mengatakan baca tahiyat lagi, tapi wallahu alam saya memilih pendapat yang tidak. Setelah sujud yang kedua langsung salam. Ya, wallahu alam. Misalkan lagi sholat berjamaah, terus imamnya meninggalkan rukun, misalkan Imamnya meninggalkan rukun. Nah, misalkan sujud cuma sekali dengan 2 kali, dan dia langsung tahiyat. Kita udah ngingetin subhanallah gitu kan, cuma imamnya nggak peduli gitu atau padahal gitu kan, langsung salam. Kita sebagai imam gimana? Silakan kita rukun sujud. asan sujud sahwi sendiri. Karena ini berkaitan dengan rukun ya. Karena berkaitan dengan rukun. Kalau masalah-masalah sunnah dan yang lainnya itu insya Allah. Tapi ini masalah rukun dan udah diingetin, tapi tetap ngeyel gitu ya, terus saja ya sudah, ente sujud sahwi sendiri. Meskipun yang lain tidak sujud sahwi. Karena berkaitan dengan rukun dan dosanya sama dia sendiri, makmum nggak dapat dosa. Nah, sholatnya sah meskipun kurang ya, dan yang dosa adalah imam, dan dia menanggung dosanya semua, menanggung kekurangan makmumnya tadi. Itu imam begitu, imam itu kan kalau sholatnya sempurna dia dapat pahala
makmum jamaah, kalau salah dia tanggung semua tuh kesalahan. Makmum. Ya, wallahu a'lam bishawab. Udah jam 8:30 ya? Ini pengalaman nih. Iya, pengalaman. Di Aliman. Jadi saya pertama sholat Jumat. Di rakaat kedua, perut belebok, panut ketawa ini. Perut belebok. Kalau mau keluar tuh berarti benar bunyi, nggak bunyi dia mau pulang gitu. Nah, itu saya terus ikut rakaat kedua baca. Nah, kalau udah terakhir saya langsung saya ke WC. Ganti sholatnya saya jauh di rumah, Sangga sholat saya jauh di rumah. Iya itu. Saya langsung ke WC. Ya kalau berarti kan batal kan ya? Iya. Batal atau enggak? Hanya sekedar. Iya, perasaan saya batal itu. Jangan perasaan, ini masalah yakin apa enggak? Yakin saya batal karena saya belebok terus. Belebok. Nah, Ya udah gitu aja, buang angin. Iya. Betul-betul buang angin atau cuman sekedar Buang angin. was-was saja? Buang angin. Buang angin yakin. Ya sudah kalau emang buang angin, Cuman saya ganti jawab. batalin sholatnya. Kemudian kalau memang bisa mengikuti imam, ya ikutin imam. Kalau tidak bisa mengikuti imam, ya sholat sendiri 4 rakaat di masjid itu kalau bisa. Itu kemarin saya pulang. Tapi kalau di rumah, ya memang sah, saya sholatnya sah, insya Allah karena sudah melaksanakan sholat kan begitu. Tapi ya jelas lebih utama di masjid biar mendapatkan pahala jamaah meskipun kita 4 rakaat. Tapi kan niat kita tadi kan jamaah tuh. Tetap di masjid harusnya agar mendapatkan pahala berjamaah. Saya kemarin pas udah sampai rumah masih kerjaan sholat jauh. Enggak bisa begitu, harusnya di masjid itu. Di masjid. Nah di masjid lah. Di saksi nama rumah. Ya wallahu a'lam bishawab. Cukup ya 8:30 nih. Masya Allah. Silakan. Assalamualaikum dalam sholat itu langsung nengok ke kanan atau ke depan dulu, misalkan kan dari tatapan mata kan ke bawah. Masya Allah, tatapan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya wallahu alam, kita tidak menemukan dalil secara sharih nyata jelas bahwa salam dari salam pertama ke salam yang kedua itu ada jeda atau ngelihat ke bawah dulu atau bagaimana. Berarti kembali kepada asal salam pertama kemudian langsung salam ke kedua. Tapi pun kalau berhenti sejenak juga tidak masalah juga sih, nggak sampai batalin sholat. Tapi nggak ada tadi loh ketentuan pasti harus assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Enggak ada seperti itu. Tapi ya Allah alam dari pertama langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya pernah ikut kerja itu katanya sih depan dulu dari sini depan Assalamualaikum. Depan lagi Assalamualaikum. Ya tidak itu kan jadi gerakan-gerakan itu harus kembali kepada dalil ya. Tapi kalau memang nggak ada dalil jelas tentang itu ya sudah kembali kepada asal nengok kanan langsung nengok kiri sudah. Kalau seandainya ada dalil lebih utama misalnya berhenti sejenak ya berhenti. Kalau memang ada dalil ngelihat jari misalnya ya kita ngelihat. Tapi nggak ada dalil seperti itu ya sudah kembali kepada asal yaitu salam langsung ke kanan langsung ke kiri. Ya wallah. Ya enggak juga sih itu enggak, tidak ada. Tapi kita cukupkan sampai di sini. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya dan dari syaitan. Dan karena keterbatasan ilmu kita, saya dan mudah-mudahan Allah mengampuni kita semuanya. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.